Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang meluangkan waktunya untuk menonton channel saya, Racun. Jangan lupa subscribe dan like. Dalam hidup kita tidak lepas dari yang namanya bergaul. Baik bergaul dalam kalangan kecil keluarga ataupun kalangan besar sosial atau bermasyarakat. Setiap pergaulan kadang terlontarlah kata-kata baik diterima ataupun tidak. Hanya gara-gara kata-kata yang tadinya tidak baik, maka hubungan berubah menjadi tidak sehat. Di dalam hubungan yang tidak sehat itu, disitulah ada racun yang bisa membunuh kita. Setiap manusia tidak lepas yang namanya akan perasaan. Setiap manusia tidak akan sama akan perasaannya. Disinilah yang harus kita pelajari, kita bahas, agar tidak terjadi keracunan pada diri kita. Yang paling bahaya dalam pergaulan adalah zalim, jahat. Kita menyakiti perasaan orang, baik sadar maupun tidak sengaja. Karena apa? Setiap doa orang yang kita sakiti, apabila dia berdoa, maka doanya tidak akan ada yang bisa menghalangi atau qabul. Kita ambil contoh. Seandainya 5 orang yang kita sakiti hatinya atau perasaannya, di dalam 5 orang itu pasti berdoa sesuai apa yang disakitkannya. 5 orang yang berdoa itu ibarat bom waktu menunggu meledaknya di saat tanpa kita ketahui. Kalau seandainya 50 yang kita sakiti, kita zalimi, kita jahati, 50 yang berdoa. Kalau seandainya 100 yang kita zalimi, kita sakiti, bahkan kita aniaya, 100 yang berdoa. Kalau seandainya 1000 yang berdoa. Seandainya 1 juta yang berdoa. Bayangkan kalau semua itu terjadi, betapa mengerikannya sesuatu yang akan menimpa akan hidup kita. Gara-garanya masalah sepele, hanya kata-kata yang menusuk, yang menyakitkan, sehingga orang sakit hati yang berkepanjangan. Maka itu jangan anggap remeh orang lain, sekalipun orang lain itu masih kecil. Memang orang mengalah, memang pada saat itu kita menang, tapi ada senjata yang membuat kita hancur tanpa ada kekerasan, yaitu doa-doa orang yang teraniaya. Anda ingin tenang, tanyakan kepada diri Anda, pernahkah Anda menzalimi orang? Anda ingin bahagia dan damai dalam hidup, tanyakan kepada diri Anda, pernahkah Anda menzalimi orang? Karena dengan doanya itu yang membuat hidup kita tidak pernah merasa akan tenang, damai dan bahagia. Karena dengan doanya itu menjadi racun akan hidup kita. Mustahil Anda merasa aman, sementara orang-orang yang kita zalimi, kita sakiti hatinya, terus berdoa untuk kehancuran kita. Mustahil Anda merasa bahagia, sementara orang-orang yang kita jahati dengan berurai air mata mendoakan kita yang tidak-tidak sesuai dengan rasa sakit hatinya. Maka itulah, hati-hatilah, jaga lisan dan kelakuan. Jangan sampai zalim kepada orang lain, karena doanya itu mempengaruhi akan hidup Anda. Doa, apabila mereka berdoa, maka hubungannya langsung dengan Tuhan dan dirinya yang teraniaya, yang kita sakiti, kita zalimi, tidak ada perantara. Kalau kabul, siapapun, apapun dan bagaimanapun tidak akan bisa merubahnya.
Makanya dalam bergaul kita harus peka. Orang tersinggung apa tidak. Apabila kita menyakiti perasaannya, 75% hidup kita diombang-ambing akan masalah yang tidak jelas. Selama tidak beres hubungan kita dengan manusia, selama itu juga kehidupan kita tidak akan ada yang beres. Bagaimanapun tips atau kiat-kiat untuk mencapai ketenangan jiwa yang sempurna, selama masih zalim kepada makhluk Tuhan, selama itu kita tidak akan merasakan lezatnya rasa bahagia yang sejati. Seharusnya kita bahagia, seharusnya kita tenang, tapi kenyataannya kenapa masih keluh kesah? Perasaan tidak menentu arahnya. Karena yang mendinding kita untuk bahagia adalah doa-doa orang yang teraniaya, yang pernah kita zalimi dan pernah kita sakiti hatinya. Janganlah kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Janganlah kita bahagia di atas kekecewaan orang lain. Janganlah kita merasa menang di atas kekalahan orang lain. Karena semuanya itu adalah membunuh kita secara perlahan, sakitnya dan sangat menyakitkan. Karena apa? Kita tidak tahu akan isi doa orang-orang yang terzalimi, yang kita sakiti, yang kita aniaya itu. Maka itu jaga dan peliharalah lisan dan kelakuan. Kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin merdeka. 99% jelas selamat. Tinggal satu langkah menuju ke 100%. Ternyata 1% itu kita pernah menzalimi, menyakiti, bahkan menganiaya orang, kita jahat sama orang. Ternyata 1% itulah doa-doa orang yang teraniaya. Akhirnya kita tidak sempurna 100%, malah jadi tidak selamat. Masalah ini terlihat sepele, tapi kalau diteliti lebih dalam, maka efeknya sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Bahkan dengan doa orang-orang yang terzalimi itu, yang kita sakiti, bisa menghancurkan kita, meluluh lantakan kita sampai 7 turunan. Racunnya sangat berbahaya. Sadarilah wahai saudara-saudari sekalian, jangan pernah semena-mena terhadap orang lain. Apalagi kita masih jaya atau di atas, semena-mena terhadap yang lemah. Hati-hatilah, mereka-mereka yang teraniaya itu lebih tajam daripada pedang manapun apabila mereka berdoa. Demikianlah video saya kali ini. Jagalah lisan kita, baik perbuatan kita, karena itu akan mempengaruhi akan kebahagiaan kita, kedamaian dan kesentosaan kita. Salah dan khilaf, saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.